Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, bisa diberikan kenikmatan iman, diberi kesehatan, mendapatkan kenikmatan yang bermacam bagai yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang Indonesia punya legenda. Jadi dalam era globalisasi yang pesat ini, dengan tidak terasa bahwa kemajuan teknologi yang tidak tertahan lagi, bahwa segala media, kalau kita tidak bisa sambil membarengi dengan pengetahuan, maka kita akan ikut tersesat. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari berbagai macam media, itu ada positif, ada negatif. Jadi manakah yang kita pilih? Jadi itu terserah kepada pemiliknya masing-masing. Jadi dari anak-anak sampai orang dewasa sudah sekarang hampir rata-rata mempunyai alat media atau HP. Dan untuk itu kita sebagai orang dewasa artinya mempertimbang masalah ini adalah untuk membarengi daripada sejarah perjuangan bangsa kita pada masa lalu. Dimana kalau orang dulu ya seperti zaman saya dulu itu tidak ada HP, tidak ada TV dan sebagainya, hanya hiburan rakyat. Jadi itulah yang sebagai tontonan. Namun kalau sekarang sudah kita banyak ketinggalan, makanya kesenian daerah hampir musnah sekarang sudah, karena kemajuan zaman. Nah, jadi Indonesia ini yang mendirikan itu adalah para pejuang kita, pejuang bangsa, pejuang revolusi. Kemudian tak ketinggalan pula juga adalah pejuang para ulama. Nah, jadi dengan perjuangan beliaulah kita mengecapi kemerdekaan sampai sekarang. Tanpa perjuangan beliau, mana mungkin kita bisa aman hidup sekarang. Jadi alhamdulillah ya kepada para pejuang yang telah mendahului kita, yang selalu memikirkan rakyat di hari akan datang. Kemudian kita yang sekarang adalah sebagai pewaris leluhur atau pewaris pejuang, di mana para leluhur kita itu memperjuangkan
negara kita ini dengan bertumpah darah, dengan bambu runcing dan doa-doa orang yang mustajab. Nah, jadi ada suatu kisah di tempat saya dulu. Beliau itu bergelar kakek miskin ini. Jadi pekerjaan beliau sehari-hari itu adalah pergi ke gunung. Entah apa pekerjaan beliau, kita orang kurang tahu. Yang dulunya pakai sepeda unta itu. Jadi dari pagi pulang sore. Cuma ada yang aneh itu, beliau ini yang anehnya itu waktu hujan itu tidak basah. Jadi saya sempat bicara pada beliau sebelum beliau tidak ada itu. Saya tanya kepada beliau, "Oke, sampean mau pergi kemana?" Kata beliau, "Saya mau pergi ke gunung." "Cari apa, Kek?" "Kamu jangan tanya-tanya," bilang beliau. "Kapan pulang, Kek?" "Kepulangan saya nanti itu mungkin perang dunia ketiga." Nah, jadi dari situ sampai sekarang beliau tidak ada pulang-pulang. Nah, jadi Indonesia ini rupanya masih ada orang yang dulu itu masih sekarang tidak pulang, sampai sekarang itu mungkin sudah ratusan tahun. Jadi saya bicara dengan beliau itu sekitar tahun 75. Mungkin saya masih kelas 5 SD. Jadi yang anehnya itu beliau itu dengan saudara-saudaranya memang ada beda. Beliau matanya biru, rambut keriting, hanya pakai celana setengah tiang, baju kaos blong itu. Nah, jadi itu yang aneh, beliau itu tidak kena hujan. Artinya kena hujan itu memang kena tapi tidak basah. Kulit beliau itu berwarna merah putih, kemerah-merahan. Jadi yang aneh sampai sekarang itu tidak pulang. Nah, mungkin sesuai dengan kata beliau, nanti saya pulang itu mungkin perang dunia ketiga. Nah, jadi Indonesia ini beliau itu mengatakan memang ada akhir nanti, entah akhir zaman kita kurang tahu. Memang ada perang dunia ketiga. Tapi beliau turun dari pertapaan beliau itu. Nah, juga para ulama dulu seperti yang pernah saya kisahkan itu, Kiai Haji Nawawi Ismail pada zaman itu pernah di zaman Presiden Soekarno, beliau itu diundang setiap sidang paripurna, beliau datang ke istana. Yang anehnya itu beliau tetap ada di rumah. Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu membela kebenaran. Jadi sampai sekarang beliau itu saya anggap itu sebagai legenda Indonesia. Karena para wali-wali Allah ini banyak sekali di Indonesia, apalagi di Jawa seperti Wali Songo kan. Seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol,
seperti Teuku Umar. Kalau di Kalimantan ini seperti Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi Indonesia dalam persatuan dan kesatuan itu yang ada dinamai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu bangsa, satu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau sekarang kita mementingkan suku kita sendiri, nah gitu tidak mungkin dapat bersatu, karena persatuan dan kesatuan ini adalah yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, jadi untuk perjuangan ya masalah dunia ini adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting iman dan takwa itu jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, karena siapa tahu di masa-masa mendatang yang akan terjadi huru-hara di negeri kita. Tapi saya harap mudah-mudahan jangan terjadi, karena kalau penduduk suatu negeri itu banyak yang takwa, insya Allah berkah bumi yang di dalam akan diangkat, berkah langit akan diturunkan. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhiri saja ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.